edukasi betul. masyarakat, juga bisa memberikan apa ya istilahnya kayak bahayanya Narkotika. dari narkotika tersebut. Itu Mungkin yang seperti terjadi itu, di Karanganyar ya Pak ya? di Karanganyar. Di Karanganyar. Jadi sobat bisnis hati-hati, khususnya kaum muda, bahwa ternyata halo sobat bisnis dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam semana. Jumpa lagi dengan saya Kisana di acara podcast Bisa Bisnis. Bincang santai, bincang seputar investasi di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Karanganyar. Pada episode yang istimewa kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa, narasumber yang expert pada bidangnya. Beliau adalah nanti kita akan kenalan saja. Kalau saya memperkenalkan diri nanti kurang greget ya lah, kurang nanti mengena. Jadi kita akan kasih kesempatan kepada bintang tamu kita, narasumber kita untuk memperkenalkan diri. Selamat datang Bapak. Selamat Siang, selamat selamat bertemu di podcast kami, podcast Bisa Bisnis Pak. Ya. Untuk biar pemirsa mengenal, kami persilakan Bapak untuk memperkenalkan diri, nama dan dari instansi mana gitu. Oke, terima kasih atas waktunya Kisana. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Wisik Robi Saiktifan. Kami di sini selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Karanganyar. Kami bertugas sejak tahun 2020 di Pengadilan Negeri Karanganyar. Namun sebelumnya kami bertugas di Pengadilan Negeri Purbalingga. Jadi memang kami masih baru di Karanganyar. Oke. Pemirsa, beliau adalah Bapak Wisik Robi Septi Saiktifan. Wah, mohon maaf agak panjang karena kelihatan bukan orang asli Solo gitu. Apa aslinya dari mana Bapak? Mohon maaf. Asli dari Wonogiri, Bapak. Malah asli dari Wonogiri. Pak panggilannya Bapak Wisik gitu ya Pak ya? Monggo. Ya, atau di kantor panggilannya siapa Pak? Mohon maaf. Panggilannya Wisik saja. Oh ya. Nggak usah pakai Bapak. Oke. Mas Wisik juga panggil boleh, Mas juga boleh ya Pak. Wah ya. Ya, tapi kurang update Pak. Panggil aja Bapak. Pak Wisik ya. Pak Wisik bertugas di Pengadilan Negeri Karanganyar sejak 2020 ya Pak Wisik ya? 2020. Kemudian tadi ketika Bapak memperkenalkan diri kepada pemirsa, Bapak sebagai Panitera Muda Hukum Yatra. Panitera itu tugasnya ngapain sih Pak? Oke. Jadi begini, di dalam struktur organisasi pengadilan, baik pengadilan negeri maupun agama itu terbagi menjadi dua, kepaniteraan dan kesekretariatan. Kepaniteraan dan kesekretariatan. Ya. Kepaniteraan itu khusus, kami akan membahas tentang kepaniteraan saja di sini. Betul. Mengenai administrasi perkara. Administrasi perkara. Jadi terbagi menjadi tiga, yaitu ada Panitera Muda Pidana. Pidana. Lalu Kepaniteraan Muda Perdata. Dan Kepaniteraan Muda Hukum. Spesifik untuk Kepaniteraan Muda Hukum ini terus secara tugas tupoksi apa Pak yang dikerjakan Pak? Jadi Kepaniteraan Muda Hukum itu intinya itu memberikan layanan dalam hal hukum. Pada tugas pokok dan fungsinya itu ada beberapa sebenarnya. Salah satunya itu adalah pengadministrasian berkas perkara. Yang sudah berkekuatan hukum tetap. Yang sudah berkekuatan hukum Jadi tetap. Kemudian ada tupoksi yang lain, yaitu pemberian layanan informasi. Pada masyarakat. Kemudian pendaftaran surat kuasa dan lain sebagainya. Kurang lebih intinya untuk memperlancar administrasi perkara di pengadilan. Di antaranya ada membantu hakim untuk memeriksa, seperti ya Pak ya. Betul. Kemudian untuk dalam proses persidangan. Betul. Kemudian sampai dengan proses putusan gitu ya Pak ya. Betul. Ini tugasnya kepaniteraan seperti itu ya Pak. Kurang lebih seperti itu ya. Oke sobat bisnis, belum lengkap rasanya kalau kita belum menggembangkan yel-yel kita. Bapak Wisik kita punya yel-yel di podcast kita Bisa Bisnis. Yel-yelnya adalah
Bisa bisnis, pasti bisa. Oke, gitu kita siap. akan coba ya. 3, 2, 1. Bisa bisnis, pasti bisa. Mari Pak Wise. Bisa bisnis, pasti bisa. Oke, kita akan bahas lagi tentang topik-topik mengenai layanan publik di Pengadilan Negeri Karanganyar. Bapak Wise, seperti Anda lihat dan ketahui bersama bahwa di gerai MPP, Mual Pelayanan Publik Kabupaten Karanganyar itu juga tersedia gerai layanan Pengadilan Negeri Karanganyar. Mungkin bisa memberikan informasi kepada masyarakat. Layanan apa saja yang mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat lewat MPP ini, Bapak? Oke. Monggo. Terima kasih sebelumnya kami saya aturkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar karena sudah memberikan ruang dan tempat bagi kami sehingga jenis pelayanan kami ya bisa lebih apa istilahnya itu dikenal oleh masyarakat luas. Jadi di sini bahwasanya jenis layanan kami adalah layanan informasi. Bentuknya itu seperti layanan konsultasi atau advis hukum. Oke, layanan hukum. lebih ke advis pelayanan hukum ya, Bapak begitu. ya. Kemudian layanan mengenai era terang. Era terang. Era ini terang apa nih? itu, Baru saya dengar nih Pak Wise ini. Secara konsep dasar era terang itu adalah surat keterangan tidak dipidana. Oh, iya. Biasanya dipakai untuk pendaftaran seperti contoh kepala desa, pendaftaran untuk pengisian perangkat desa seperti perangkat itu desa, ya. Kemudian ada pendaftaran untuk masuk kerja, masuk kerja, mungkin keanggotaan TNI atau Polri gitu. Seperti itu kurang lebih. Lalu mendaftar sebagai calon anggota legislatif dan lain sebagainya lah ya. Akan sangat panjang nanti. Oke, siap. Saya akan topik ke e-terang tadi. Ini sangat menarik, Bapak. Topik kita menarik, sobat bisnis, ada layanan e-terang. Nah, simpelnya aja. Syaratnya apa, Pak? Untuk melaksanakan atau mendapatkan e-terang itu tadi. Oke. Surat keterangan. Perlu kami ralat. Nama produk kami itu Era Terang. Era Terang. Mohon maaf ya pemirsa. Jadi, syarat keterangannya itu bisa dilakukan secara elektronik. Oh, media jadi elektronik. Kita bisa dari rumah, kita tinggal klik link Pengadilan Negeri Karanganyar, lalu kita bisa mengajukan permohonan surat keterangan tidak dipidana tersebut, misalkan. Contohnya seperti itu. Jadi intinya tidak perlu susah payah tindak ke kantor pengadilan ya, Pak ya. Pengadilan. Seperti misalnya kalau misalkan rumahnya ada di Tawangmangu misalkan, kan akan membutuhkan waktu yang cukup ya. Intinya seperti itu. Lajeng kemudian bisa mengajukan lewat aplikasi tersebut. Akan tetapi memang hasilnya harus diambil. Karena hal tersebut terkait dengan adanya PNBP penerimaan negara bukan pajak harus di pos dan itu biayanya ya, sangat murah. Intinya gitu. Tidak ada pungutan lain selain PNBP. Seperti itu kurang lebih. Lalu layanan kami yang ketiga itu layanan mengenai pendaftaran e-court. Pendaftaran e-court. Persidangan elektronik. Persidangan elektronik. Ya, jadi misalkan ada kayak telekonferensi persidangan seperti itu ya mungkin Bapak. Lebih tepatnya begini, itu untuk pendaftarannya itu, jadi para pemohon atau para pihak ya, para pihak itu bisa mendaftarkan perkaranya, baik perkara permohonan maupun gugatan melalui aplikasi tersebut. Terus kemudian selanjutnya mereka para pihak ini bersengketa akan mendapatkan e-summon, terus kemudian mereka akan beracara di kantor kami di Pengadilan Negeri Karanganyar. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya sesuai dengan SKKMA, pelayanan kami juga ada pelayanan informasi publik. Jadi apa saja yang dibutuhkan, monggo bisa minta ke Pengadilan Negeri Karanganyar, akan kami layani dengan senang hati. Gitu. Contohnya satu saja Pak, misalkan layanan informasi publik itu informasi apa Pak? Contoh pelayanan informasi publik itu adalah salinan putusan. Oke.
kurang Bisa. lebih seperti Oke, kurang itu. lebih seperti itu. Mantap sekali. Oke, Iya. kita akan pemirsa Sobat Bisi dimanapun Anda berada, ternyata layanan di kantor pengadilan Karanganyar itu juga bisa dilakukan secara digital, secara elektronik gitu ya Bapak ya. Ya. Luar biasa, kemajuan yang luar biasa, dan kita bisa upload kepada Pengadilan Negeri Karanganyar. Oke, kita akan lanjut bincang-bincang kita Sobat Bisnis, tetap di stay tune di channel kita di PMPTSP, tentunya di channel YouTube kita. Nanti Bapak bisa mirsani Pak, bisa lihat di YouTube kami Terima kasih. di channelnya DPMPTSP Kabupaten Karanganyar. Jangan lupa untuk like, subscribe, juga komen juga seperti itu. Siap. Oke, kita akan lanjut bincang-bincang kita. Pak Wisi, Iya. saat-saat terakhir ini, mungkin ketika Pak Wisik sudah masuk di Pengadilan Negeri Karanganyar, kasus-kasus atau tren-tren kasus apa Pak yang mungkin banyak terjadi Pak di pengadilan Pak? Mungkin bisa sedikit berbagi saja. Oke, untuk tren ya, untuk tren itu memang dalam hal ini yang paling banyak itu memang tentang narkotika ya, Narkotika. narkotika. Bahaya nih, pemirsa. Jadi Iya. itu masih menjadi momok bagi kita. Iya. betul. Ya mudah-mudahan dengan adanya obrolan kita Iya, itu betul. bisa memberi pencerahan lah kepada Iya, masyarakat bahwa pentingnya artinya Iya. dari kesadaran hukum tersebut. Iya. Jadi selain kita bisa mengedukasi Iya, betul. masyarakat, juga bisa memberikan apa ya istilahnya kayak bahayanya Bahayanya narkotika. dari Ya. narkotika tersebut. Itu Mungkin yang seperti itu terjadi yang di bisa. Karanganyar ya Pak ya? Di Karanganyar. Di Karanganyar. Jadi Sobat Bisnis, hati-hati, khususnya kaum muda, bahwa ternyata terjadi fakta di Kabupaten Karanganyar banyak kasus tentang narkotika. Monggo, kita sebagai generasi muda jangan sampai terjerumus seperti itu dan terus publikasikan bahwa narkotika itu berbahaya dan ada sanksi hukumnya ya Bapak ya. Luar biasa itu sanksi hukumnya. Oke, kita akan lanjut bincang-bincang kita yang lebih santai. Siap. Pak Wisik, hobinya apa Pak Wisik? Saya hobinya saat ini sukanya itu berkendara, Bapak. Berkendara, riding. Iya, riding gitu. Touring begitu, Pak. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Tinggal di mana, Pak Wisik? Saya sekarang tinggal di Wonogiri, jadi Tinggal di Wonogiri. kami apa ya istilahnya ngelaju. Laju bahasanya Pak yang oh, mantap ya. Setiap hari laju. Oh iya Pak Wisik, saya pernah lihat di browsing-browsing di internet bahwa Pengadilan Negeri Karanganyar itu sudah mendapatkan plakat zona integritas atau wilayah bebas korupsi. Apa betul demikian, Pak? Betul sekali, Wih, Pak. mantap. Jadi- Sejak tahun kapan, Pak, itu Pak, Jadi kami ditetapkan? menerima Mhm. apa ya predikat tersebut, wilayah bebas Korupsi, korupsi BPK. tersebut kami raih pada tahun ini, tahun 2022. Setelah kami berjuang beberapa tahun tuh. Berapa tahun, Pak? Mungkin bisa berbagi, Pak. 2 tahun, Bapak. 2 tahun. Ya. Karena teman-teman kami di DPMPTSP Pelayanan Publik juga akan meraih ke sana, Pak, menuju Yes. ke sana. Ini baru perjuangan Amin. tahun kedua, Pak. Amin, amin. Semoga tahun ini juga bisa lolos. Mohon Siap. doanya ini. Siap. Ya. Kami siap juga berguru, Pak, ya, ke kantor Pengadilan Negeri Karanganyar. Yes. Sudah sukses dengan predikat WBK dan tentunya akan menuju WBBM ya, Pak ya. WBBM. Wah, Amin. mantap sekali ya. Mudah-mudahan. Oke, bincang-bincang pada siang hari ini sangat menarik pemirsa. Kita kedatangan tamu Bapak Wisik Robi dari Pengadilan Negeri Karanganyar. Beliau adalah panitera muda hukum ya Betul Pak sekali, ya. Bapak. Oke. Sekarang Pak, untuk kesan pesan Bapak dengan adanya podcast kami dan juga MPP di Karanganyar. Monggo Pak, silakan berkomentar Pak. Oke, terima kasih. Kegiatan Pengadilan Negeri Karanganyar di MPP Kabupaten Karanganyar adalah bentuk pelayanan kepada masyarakat dan bentuk dukungan kepada pemerintah daerah Ya. Kabupaten Karanganyar dalam menyesuaikan program pemerintah dalam peningkatan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik. Betul. Untuk itu, mari para pengguna layanan manfaatkan sebaik-baiknya pelayanan kami. Insya Allah kami akan melayani sebaik-baiknya dengan seluruh hati dan amanah. Mana? Weh, Akhir luar kata kami biasa. ucapkan terima kasih Belum kepada ditutup lupa ini. atas undangannya. Oh, atas undangnya. Oh iya Pak, terima kasih atas kerawan juga. Kedatangannya luar biasa. Oh iya, satu tambahan informasi Iya. bahwasanya Mm. Pengadilan Negeri Karanganyar yang tadinya itu berpredikat kelas 2 Kelas 2. atas izin dari Kementerian
pendayagunaan aparatur negara mendapatkan izin untuk naik kelas, menjadi kelas 1B. Kelas 1B. Satu hal yang patut kita syukuri dan patut kita banggakan. Mudah-mudahan dengan kenaikan kelas tersebut membuat pelayanan kami akan menjadi semakin prima dan kemudian masyarakat dalam mencari informasi maupun layanan akan mendapatkan yang terbaik. Amin. Harapan amin, kami ya, seperti itu. Betul sekali. Oh ya, ada yang menarik ini, ada naik kelas. Pemirsa, ternyata bukan kita saja, siswa kita dan anak didik kita yang naik kelas. Pengadilan juga ada kegiatan naik kelas ternyata. Mungkin bisa diceritakan sedikit aja, kenapa kok naik kelas? Kriterianya apa, Pak? Kok bisa naik kelas seperti itu? Monggo, Pak. Jadi secara umum, peringkat kelas itu berdasarkan jumlah perkara. Oh iya. Dan juga berdasarkan jumlah perkara layanan kepada masyarakat ya Pak. Tiap tahunnya begitu ya Pak ya. Dan juga kesiapan sarana prasarana yang ada. Jadi kalau sudah dirasa mencukupi, bisa diusulkan untuk naik kelas. Jadi kami kemarin mendapatkan kesempatan itu dan akhirnya ada surat dari Kementerian Pan RB yang secara garis besar intinya menyetujui Pengadilan Negeri Karanganyar menjadi kelas 1B. Kurang lebih seperti itu. Ya, terima kasih penjelasannya Pak Robi Wisik. Pemirsa Sobat Visi dimanapun Anda berada, tidak terasa bincang-bincang kita sudah cukup memakan waktu dan saatnya kita juga berpisah. Tapi sebelum berpisah, saksikan terus tayangan kami di channel YouTube DPMPTSP. Kita akan angkat topik-topik, tema-tema yang menarik dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang ahli, yang expert di bidangnya. Sebelum kita menutup Bapak, kita punya yel tadi Pak ya. Kita serukan yelnya bisa bisnis pasti bisa gitu ya. Oke, 3, 2, 1. Bisa bisnis pasti bisa. Satu lagi Pak. Bisa bisnis pasti bisa. Terima kasih pemirsa semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semana. Hip